Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian besar umat manusia. Yang pertama adalah nikmat keimanan, dan yang kedua adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tauladan terbaik yang sudah Allah ciptakan untuk seluruh umat manusia di dunia, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Dan tentu kita senantiasa mengumandangkan sholawat kepada beliau agar nanti kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa anakku sekalian, kita sudah beberapa hari menjalani ibadah puasa Ramadan. Tentu ini menjadi hal yang sangat berharga bagi kita karena momen ini tidak diturunkan oleh Allah setiap hari atau setiap bulan. Jadi ini adalah momen spesial. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan amal ibadah kita agar Ramadan ini semakin produktif. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbagi bersama kalian tentang bagaimana agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang produktif. Ada beberapa tips, ada beberapa hal yang akan kita bahas kurang lebih selama 7 menit ke depan. Bagaimana agar Ramadan kita menjadi Ramadan produktif. Yang pertama adalah kita harus mempunyai mindset, atau kita harus bisa merubah mindset kita bahwa Ramadan itu bukan hal yang membuat kita tidak produktif karena kita kondisinya berpuasa, tapi justru sebaliknya. Oleh karenanya ada mindset yang harus kita rubah. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Ramadan ini merupakan waktu yang spesial. Kenapa spesial? Karena datangnya bulan Ramadan itu hanya 1 bulan di antara 12 bulan yang Allah turunkan kepada umat manusia. Sehingga ketika ada sesuatu yang spesial, maka kita juga akan menyiapkan segala sesuatunya untuk yang spesial ini. Saya ambil contoh, jika kita ditelepon oleh staf kepresidenan misalnya, yang mengatakan bahwa besok itu presiden akan datang ke rumah kita. Tentu kita akan menyiapkan segala hal untuk menyambut, untuk menerima kedatangan presiden. Maka sama halnya juga seperti Ramadan, mindset kita harus kita bangun bahwa Ramadan ini diturunkan oleh Allah, itu spesial di antara 12 bulan yang Allah turunkan untuk umat manusia. Maka sudah sewajarnya kita menyiapkan segala sesuatunya untuk bulan yang spesial ini. Kemudian yang kedua, mindsetnya adalah Ramadan yang diturunkan oleh Allah kepada kita saat ini itu belum tentu Allah turunkan kembali di masa yang akan datang. Jadi jangankan Ramadan yang akan datang, 1 detik ke depan, 1 menit ke depan, itu kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Sehingga ketika kita punya mindset bahwa Ramadan ini adalah Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan berusaha supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang
paling berkesan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mindset yang harus kita rubah. Ramadan merupakan bulan di mana semua amal kebaikan itu diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang biasanya dikerjakan di bulan-bulan selain Ramadan berpahala 10, maka di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga ketika kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan obral pahala, maka tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu yang itu bernilai pahala. Nah, itu tentang mindset ya, 3 mindset yang harus kita punyai agar Ramadan kita lebih produktif. Kemudian cara yang kedua, ini berhubungan dengan cara kita ya menyikapi bulan Ramadan, utamanya agar tubuh kita semakin fit gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang kita berlebihan. Ramadan itu kan harusnya kita berpuasa, mestinya orang yang berpuasa itu rata-rata hasilnya nanti endingnya nanti berat badannya turun. Tapi sebaliknya kadang-kadang Ramadan justru membuat berat badan kita naik. Karena apa? Karena kita berlebihan, entah itu dalam sahur atau dalam berbuka. Nah, ini yang membuat kita tidak produktif. Jadi jangan berlebihan. Ikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menganjurkan sahur, bagaimana Rasulullah menganjurkan untuk berbuka. Karena itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kita. Kalau kita sahur dengan komposisi yang berlebihan, maka setelah subuh biasanya kita akan mengantuk. Sebaliknya, ketika kita berbuka dengan porsi yang berlebihan, saat tarawih kita juga akan mengantuk. Dan itu yang membuat Ramadan kita tidak produktif. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, yang perlu kita jalankan supaya Ramadan kita lebih produktif adalah kita harus punya target, kita harus punya rencana. Ramadan tahun ini kita mau apa? Ya, meskipun kita sudah menjalani beberapa hari ya, jika kita masih belum punya rencana dan goal yang matang, maka kita susun kembali rencananya. Tahun ini saya mau ngapain? Ramadan tahun ini saya mau ngapain? Ya. Tahun ini saya ingin di bulan Ramadan sertifikasi 2 juz. Silahkan, itu ditarget. Ya. Dan selalu target itu kemudian dievaluasi. Kenapa? Agar kita tetap berada di jalan yang benar. Kita masih berada di jalan yang on the right track gitu ya. Jadi karena apa? Karena kalau sesuatu yang tidak direncanakan ya, itu biasanya endingnya akan sad ending gitu ya. Jadi sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa sesuatu yang kebaikan yang tidak direncanakan itu akan sangat mudah dikalahkan oleh keburukan yang terencana. Nah, sehingga di bulan yang spesial ini kita harus merencanakan apa goal kita ya, apa target kita, dan kita harus senantiasa mengevaluasi goal tersebut. Sehingga dengan cara-cara ini kemudian Ramadan kita akan menjadi lebih produktif insyaallah. Ya. Sekali lagi ya, di akhir Ustaz bacakan kembali ayat yang tadi Ustaz baca di awal, wal asr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah menerangkan di situ demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh itu adalah amal-amal yang produktif. Ya. Amal soleh di situ menunjukkan produktivitas kita. Maka agar menjadi orang-orang yang tidak rugi, kita harus produktif. Utamanya di bulan Ramadan, bulan yang spesial, bulan yang dimana Allah di situ mengobrol pahala. Saya kira itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tertarbiyah di bulan Ramadan yang nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.